Informasi informasi lainnya, Tribuners, penggerebekan BBM oplosan di Ambon, 3 tersangka ditahan, raup untung ratusan ribu per drum. Praktik ilegal penimbunan dan pengoplosan bahan bakar minyak atau BBM kembali terbongkar di Kota Ambon. Anggota Ditreskrimsus Polda Maluku menggerebek sebuah kios di kawasan Jalan Kapahaha, RT 001 RW 005, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau yang dijadikan lokasi pengolahan dan penimbunan BBM oplosan. Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rosita Umasugi menjelaskan, penggerebekan dilakukan di kios milik pria berinisial MM alias Ajir. Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan 3 orang di tempat kejadian perkara atau TKP beserta sejumlah barang bukti. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku, Kombes Pol Peter Yanotama mengungkapkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat terkait aktivitas ilegal di bidang migas. Menindaklanjuti laporan tersebut, Subdit Tipiter Ditreskrimsus Polda Maluku melakukan serangkaian penyelidikan, pengamatan hingga observasi. Setelah memastikan aktivitas ilegal tersebut, polisi melakukan penggerebekan pada Selasa 7 April 2026 sekitar pukul setengah 8 pagi waktu Indonesia Timur. Dalam operasi itu, 3 orang diamankan, yakni MM, MN, dan H. Ketiganya kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan kini ditahan di rumah tahanan Mapolda Maluku. Dari hasil pemeriksaan, para tersangka diketahui mencampur minyak tanah dengan solar untuk menghasilkan BBM jenis solar oplosan. Selain itu, mereka juga menyalahgunakan BBM subsidi jenis Pertalite dengan cara membeli dari berbagai SPBU secara acak, lalu ditimbun dan dijual kembali dengan harga lebih tinggi. BBM tersebut dibeli secara bertahap dari sejumlah agen dan SPBU, kemudian disimpan di kios milik MM sebelum diolah. Adapun komposisi pengoplosan yakni 1 jerigen minyak tanah 35 liter dicampur dengan 5 jerigen solar. Total 175 liter BBM oplosan dijual seharga 11.000 per liter. Dengan modal minyak tanah 4.000 per liter dan solar 9.000 per liter. Jika dikalkulasikan, para tersangka mengeluarkan modal 1.715.000 untuk membeli minyak tanah dan solar. Solar oplosan itu kemudian dijual dengan hasil 2.310.000. Alhasil, para tersangka mampu meraup keuntungan sekitar 595.000 untuk setiap produksi 200 liter atau sekitar 2.975 rupiah per liter. Praktik ini dinilai sangat menggiurkan meski berisiko tinggi dan melanggar hukum. Dari lokasi penggerebekan, polisi menyita sejumlah barang bukti yang menguatkan praktik ilegal tersebut. Di antaranya 6 drum berisi minyak tanah, 5 drum berisi solar, BBM hasil oplosan, 2 unit mesin pompa, 3 buah selang, 1 unit handphone merek Vivo Y28, 1 lembar STNK, 1 buah kunci mobil Toyota Kijang. Selain itu, turut diamankan 1 unit mobil Toyota Kijang merah dengan nomor polisi DE1481AB milik tersangka MM. Kendaraan tersebut diketahui telah dimodifikasi pada bagian dalam untuk mengangkut BBM dalam jumlah besar. Mobil ini juga digunakan untuk mengumpulkan BBM jenis Pertalite dari berbagai SPBU secara acak sebelum ditimbun dan dijual kembali. Kombes Peter mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur harga murah BBM oplosan. Pasalnya, bahan bakar hasil campuran tersebut tidak memenuhi standar dan berpotensi merusak mesin kendaraan dalam jangka panjang. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Mereka dikenakan pasal 54 tentang pemalsuan BBM, pasal 55 tentang penyalahgunaan BBM bersubsidi. Polda Maluku menegaskan akan terus menindak tegas praktik ilegal migas yang merugikan negara dan membahayakan masyarakat luas. TKP-nya
adalah di Jalan petroleum gas yang disubsidi. Dokumentasi PNBP ada megang ini. Sampaikan narasinya oleh Ibu Kabid Humas. Lengkapnya kami akan menginformasikan apa yang sudah kami lakukan dari sudut Tipikor terkait dengan pengungkapan illegal migas tersebut. Berawal dari informasi masyarakat bahwa ada aktivitas ilegal migas berupa pengoplosan solar, ya, BBM jenis solar yang dari bahan minyak tanah kemudian dicampur oleh solar, kemudian menjadi BBM solar, kemudian dipasarkan, didistribusikan kepada masyarakat. Informasi dari masyarakat tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh tim Subdit 4 Tipikor Reskrim Polda Maluku dengan cara melakukan penyelidikan. Sejumlah barang bukti dan 3 orang di lokasi tempat kejadian perkara. Untuk lebih jelasnya, pengungkapan kasus ini akan disampaikan langsung